ada kurang lebih 140 kurir dari 7 perusahaan kurir yang hadir juga untuk memberi edukasi kepada kurir bahwa nih perusahaan yang kalian bekerja ini seperti ini, sehingga memotivasi kurir supaya kurir lebih bersemangat bekerja di perusahaan kita masing-masing. Perubahan nomenklatur atau divisi-divisi yang berubah? Tidak ada, hanya satu aja perubahannya, penambahan Dewan Pakar aja. Yang sebelumnya ada Dewan Penasehat, Dewan Etika, terus Dewan Pakar belum ada. Nah, kita tambahkan Dewan Pakar yang tadi untuk mengedukasi teman-teman seluruh anggota. Nanti bidang peraturan maupun hukum itu yang akan banyak berdiskusi dengan Komdiji, permasalahan-permasalahan apa yang ada, undangan-undangan dari kementerian lain yang membahas peraturan-peraturan. Nah, itulah yang mereka akan banyak datang atau berdiskusi dengan bagian yang terkait. Contohnya seperti itu. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Budianto dan Mas Tono selaku Ketua Umum terpilih dari Asperindo periode 2025-2029. Terima kasih Pak Budi sudah berkenan menerima transfer Pak untuk di kantor dari SAP Express ya Pak ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Selamat siang. Ya, Pak, menarik kita ketahui kan pada tanggal 21 hingga 23 Mei lalu kan Asperindo menggelar musyawarah nasional Pak, di mana Bapak terpilih menjadi Ketua Umum. Mungkin bisa dijelaskan gambaran pelaksanaan dan mungkin peserta yang hadir seperti apa Pak? Asperindo ini kita mengadakan Munas itu setiap 4 tahun sekali, dan kebetulan kemarin tanggal 21 sampai 23 kita mengadakan Munas yang ke-11. Pesertanya adalah dari seluruh anggota yang ada di DPP, maksudnya yang ada di pusat maupun seluruh pengurus yang ada di DPW dan seluruh pengurus yang ada di DPD, termasuk anggota-anggota yang bergabung di DPW maupun di DPD. Total yang hadir kurang lebih 350 anggota. Dihadirin oleh Pak Dirjen Komdiji, terus ada kurang lebih 140 kurir dari 7 perusahaan kurir yang hadir juga untuk memberi edukasi kepada kurir bahwa nih perusahaan yang kalian bekerja ini seperti ini, sehingga memotivasi kurir supaya kurir lebih bersemangat bekerja di perusahaan kita masing-masing. Oke. Di luar agenda pemilihan Ketua Umum itu agenda apa saja Pak ketika Munas, dan mungkin apa hasil rekomendasi? Jadi Munas itu agendanya yang pertama memang pemilihan Ketua Umum, yang kedua adalah ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang ketiga adalah masalah program kerja yang akan dijalankan di 4 tahun ke depan. Itu selalu seperti itu kurang lebih programnya. Oke. Pak Budi ini kan sebagai pemegang estafet kepengurusan sebelumnya dengan Pak Feryadi ya. Tentu pasti ada pekerjaan rumah yang mungkin belum diselesaikan, dan mungkin apa saja Pak yang perlu diperkuat dari program-program sebelumnya Pak? Ada beberapa memang di kepengurusan yang sekarang ini PR yang sebelumnya sebenarnya sudah dijalankan, tapi kita estafet ke depan memang harus dimaksimalkan. Yang pertama adalah kita mau membuat nanti khususnya di kepengurusan di DPP itu kita lebih solid, lebih aktif lagi ke seluruh pengurus khususnya. Yang kedua adalah kita mau mendata seluruh anggota yang ada. Selama ini memang banyak anggota-anggota ini cuman hanya diserahkan kepada VP atau GM-nya atau manajernya. Nah, kita ke depan mau yang aktif itu adalah ownernya, direkturnya, minimal direkturnya yang aktif, sehingga setiap ada informasi-informasi yang penting yang kita sampaikan itu langsung bisa sampai ke mereka dan bisa ditindaklanjutin. Yang ketiga adalah contohnya kita sebenarnya punya sistem informasi. Nah, sistem informasi yang sekarang ini belum dijalankan, nah kita akan jalankan di tahun ini atau periode yang sekarang ini. Karena itu
sistem yang namanya ALIS itu membantu seluruh kepengurusan baik ada di DPP, DPW maupun DPD itu semuanya bisa mengakses itu. Jadi setiap kegiatan kita masukkan, diupload di situ, laporan keuangan dimasukkan di situ, sehingga ini bisa transparansi, bisa dilihat oleh seluruh pengurus yang ada. Nah itu yang akan kita lakukan. Selain itu masih banyak juga yang lain. Pak, melihat jumlah perusahaan kurir yang ada saat ini, sebenarnya yang sudah terserap untuk keanggotaan Asperindo itu apakah sudah semua, Pak? Jadi total yang punya izin penyelenggaraan pos itu kurang lebih 740. 740. Yang sudah bergabung dengan Asperindo kurang lebih 378-an. Itu kurang lebih seperti itu. Masih kurang lebih yang separuh belum bergabung. Yang separuh belum bergabung itu apa agenda ke depan dari Asperindo? Apakah akan merangkul semuanya atau Ya, di dalam Munas kemarin salah satunya adalah yang sebelumnya itu di dalam ADART anggota daripada Asperindo adalah perusahaan yang hanya punya izin di penyelenggara pos. Nah, kemarin kita rubah bahwa anggota Asperindo bukan hanya penyelenggara pos saja, tetapi semua perusahaan yang punya izin penyelenggara pos, izin jasa titipan, terus izin logistik, ya itu boleh masuk, termasuk tracking juga bisa masuk di situ. Sehingga nanti harapannya adalah jumlah anggotanya akan semakin banyak. Dan di sana juga dirubah di mana apabila ada perusahaan yang sudah menjadi anggota di DPP itu wajib di daerah untuk bergabung di DPW maupun di DPD. Nah, sehingga nanti anggotanya akan semakin banyak. Selain itu, kita memang minta kepada pemerintah lewat kementerian bagi penyelenggara pos yang belum bergabung di Asperindo untuk bergabung. Karena di dalam permen yang baru itu ada salah satu ketentuannya adalah bahwa penyelenggara pos itu harus punya tenaga ahli yang bersertifikasi. Nah, nanti Asperindo ini akan menerbitkan sertifikasi untuk anggota-anggotanya. Nah, otomatis yang belum bergabung kan tidak bisa dapat sertifikasi. Nah, kita akan menerbitkan sertifikasi sebagai pengakuan dalam perusahaan tersebut sudah dapat sertifikasi sehingga sudah memenuhi syarat salah satu daripada Permen 08. Dari pengamatan yang ada mungkin Pak, yang jumlah separuh yang belum bergabung itu apa alasan mereka yang untuk enggan untuk berasosiasi, Pak? Ya, karena selama ini memang tidak ada ketentuan. Jadi setiap pemilik izin dia mau bergabung atau tidak, nggak ada ketentuan. Beda dengan organisasi yang lain, setelah ALFI kan wajib karena harus dapat rekomendasi. Nah, kalau penyerahan pos kan enggak. Makanya dengan cara tadi, karena memang penyerahan pos wajib ada tenaga ahli sertifikasi, sehingga yaitu Asperindo nanti menerbitkan sertifikasi, sehingga yang belum bergabung terpaksa harus minta sertifikasi kepada si Asperindo. Ya, kita tinggal keluarkan. Nah, saat dikeluarkan sertifikasi ya harus masuk anggota dulu. Nah, itu harapannya ke depan seperti itu. Kalau ada anggapan bahwasannya ketika berasosiasi itu pihak perusahaan kurir tidak mendapatkan benefit, itu apa tanggapan? Ya, memang ada beberapa tanggapan seperti itu. Makanya di dalam kepengurusan yang sekarang, yang dimana saya memimpin, nanti saya akan lebih banyak memberikan edukasi-edukasi kepada semua anggota yang sudah masuk. Contohnya, saya jadwalkan 1 minggu 1 kali, saya akan kunjungan ke beberapa anggota yang selama ini tidak aktif. Jadi saya akan prioritaskan gini. Yang saya akan datengin adalah anggota yang tidak ada pengurus di DPP maupun di DBW. Jadi mereka bukan jadi pengurus, otomatis kan dia tidak pernah mendapatkan informasi. Nah, itulah saya akan datang ke mereka, saya akan diskusi sama mereka apa manfaatnya Asperindo dan lain-lain, sehingga nanti mereka merasa oh sekarang didatengin, dijemput, gitu loh, kondisinya seperti itu. Nah, setelah nanti kita sudah dapetin, selain itu adalah mendata ulang. Jadi saya udah kasih sekretariat untuk mendata ulang seluruh anggota yang ada 370 itu adalah saya minta nomor handphone atau WA-nya si pimpinannya ataupun pemiliknya. Nanti di sana akan saya buat grup. Setelah itu baru saya akan mengedukasi atau memberitahu sama mereka bahwa ayo sekarang kepengurusan yang baru kita harus lebih aktif lagi, bahwa manfaat bergabung di Asperindo ini adalah manfaat ke depan akan jauh lebih
bagus lagi atau bermanfaat untuk seluruh anggota. Nah, selain itu di dalam pengurusan saya ini kan ada namanya Dewan Pakar, sama ada bidang SDM. Nah, kedepannya itu nanti saya akan mengadakan edukasi kepada anggota. Contohnya di dalam Dewan Pakar ada yang ahli di supply chain. Nah, nanti yang ahli supply chain ini kita akan edukasi kepada seluruh anggota. Tapi yang hadir harus si direkturnya atau pemiliknya, supaya kita kasih edukasi mereka masalah supply chain itu seperti apa sih. Nah, di sana ada lagi Dewan Pakarnya yang bidangnya e-commerce. Yang selama ini anggota yang lain tidak tahu e-commerce, dia bisa mendengarkan, bisa belajar e-commerce itu seperti apa gitu. Terus Dewan Pakar juga ada yang ahli di perpajakan sama di finance. Jadi kalau teman-teman yang semua lagi ada perpajakan, karena sekarang kan pemerintah lagi gencar ke perpajakan, pemeriksaan pajak dan lain-lain. Saya yakin dari 700 anggota ini pasti ada yang diperiksa dan lain-lain. Nah, ini bisa konsultasi, bisa dikasih edukasi bagaimana dengan perpajakan mereka. Terus yang terakhir adalah yang ahli di hukum juga, di perdata maupun pidana. Nah, dari sana kita akan edukasi juga kepada seluruh anggota. Mungkin dari 700 ini ada yang kena tersangkut masalah, bisa saja masalah tenaga kerjaan, masalah perizinan, masalah dan lain-lain, masalah hukum. Nah, itu juga akan diedukasi sehingga ini nanti akan dirasakan oleh seluruh anggota bahwa sekarang masuk Asperindo banyak banget kegiatannya, banyak banget manfaatnya, edukasinya jadi banyak. Nah, itulah akan mendorong teman-teman yang belum bergabung ke Asperindo akhirnya ikut gitu. Harapannya seperti itu gitu. Karena memang masuk organisasi kan apa sih manfaatnya untuk saya gabung kan harus ada gitu. Bukan hanya bayar iuran habis itu ya sudah gitu. Nah, itu kita akan rombak seperti itu. Jadi edukasi, informasi kita akan lakukan minimal dalam 1 tahun bisa 4 kali atau 5 kali kita gantian nanti edukasinya seperti itu. Artinya dari beberapa pengalaman yang ada itu benefit itu yang diharapkan oleh anggota, Pak? Iya, karena memang selama ini kan itu belum ada. Nah, kita coba untuk di kepengurusan sekarang kita akan lakukan seperti itu. Pasca Munas kan dari pihak Asperindo kan sudah mengumumkan kepengurusan inti, Pak. Tapi per hari ini untuk kepengurusan secara keseluruhan seperti apa? Dan mungkin apakah sudah mencanangkan program kerja mungkin, Pak? Iya, jadi kepengurusan inti sudah saat Munas kemarin, terus sekarang kepengurusan secara keseluruhan kita sudah selesai juga. Rencananya minggu depan atau minggu depannya lagi dijadwalkan di sekretariat untuk akan saya lantik seluruh kepengurusan. Total kepengurusan kurang lebih ada 50-an orang. Nanti sejak dari Dewan Penasihat sampai dengan Humas. Itu kurang lebih ada 50 orang. Apakah ada perubahan nomenklatur atau divisi-divisi yang berubah? Tidak ada, hanya satu aja perubahannya, penambahan Dewan Pakar aja. Yang sebelumnya ada Dewan Penasihat, Dewan Etika, terus Dewan Pakar belum ada. Nah, kita tambahkan Dewan Pakar yang tadi untuk mengedukasi teman-teman seluruh anggota. Yang lainnya sih sama. Gitu. Dan itu sudah dicantangkan untuk program kerja masing-masing departemen atau seperti apa? Iya. Gitu. Jadi program kerja itu sebenarnya lebih banyak teman-teman ketua bidang ini adalah lebih banyak nanti adalah contohnya sekarang lagi Permen 8 lagi kita bahas dengan kementerian. Nah, nanti bidang peraturan maupun hukum itu yang akan banyak berdiskusi dengan Komdiji, permasalahan-permasalahan apa yang ada, undangan-undangan dari kementerian lain yang membahas peraturan-peraturan. Nah, itulah yang mereka akan banyak datang atau diskusi dengan bagian yang terkait, contohnya seperti itu. Terus bidang kerjasama, nah kerjasama ini memang PR-nya banyak, karena kita mau bahwa kerjasama antara anggota Asperindo dengan bagian-bagian di luar anggota Asperindo ini juga harus dijalankan. Contohnya kita mau kerjasama dengan airline supaya SMU-nya lebih murah lagi. Nah, itu juga tugas daripada bagian kerjasama yang harus konsolidasikan. Contohnya adalah di bagian organisasi. Organisasi ini PR-nya banyak. Jadi bahwa setiap minggu tim organisasi bersama saya
akan saya datengin semua anggota bertahap. Ya. Jadi setiap minggu terus saya datangin terus itu. Yang kedua adalah mendata tadi supaya anggotanya lebih rapi lagi. Yang kedua adalah bekerja sama dengan bagian SDM, bidang SDM untuk memberikan edukasi bersama dengan Dewan Pakar tadi, mengadakan seminar, mengadakan edukasi lewat Zoom. Kalau termasuk seluruh Indonesia lewat Zoom, tapi kalau untuk Jakarta ya datang ke DPP dan lain-lain. Itulah kurang lebih program kerja seperti itu. Terdekat untuk pelantikan ini kapan akan di? Pelantikannya sih rencana akhir bulan ini, di bulan Juni, karena sudah selesai kepengurusan, job desk-nya juga udah selesai semua, ADART penyempurnaannya juga udah selesai, akhir bulan Juni kita akan lantik. Pasca pelantikan nanti Pak, program prioritas 3 bulan pertama, mungkin satu tahun pertama apa yang akan dikerjakan Pak? Yang urgent adalah mendata dulu. Jadi mendata anggota-anggota yang selama ini yang tidak aktif, kita akan data, kita akan kunjungin. Yang kedua adalah kita akan coba memberikan edukasi dulu kepada mereka, kan Dewan Pakar ada bidang masing-masing, itu nanti masing-masing kita jadi pembicara semuanya, sehingga mereka jadi nanti datanya sudah ada, memberikan edukasi, mereka akhirnya aktif gitu. Nah setelah itu lebih mudah nanti memanage teman-teman yang ada di anggota ini, gitu secara otomatis itu. Yang kedua adalah karena memang permen ini baru dan sudah dijalankan, batas waktunya kan adalah 18 bulan. Nah, otomatis kan ini juga harus disinergikan antara anggota dengan Komdiji. Nah, sekarang kita masuk tim namanya tim Pokja. Tim Pokja ini adalah mensisir peraturan-peraturan ini yang mana menjadi kendala, itu nanti akan dibuat aturan, dipecahkan bersama, sehingga semua anggota itu dengan adanya permen ini merasa bahwa ini bukan menjadi beban, tetapi ini menjadi challenge lebih bagus lagi. Menyambung soal Permen nomor 8 tadi Pak, tanggal 17 Mei kalau nggak salah kan pihak Asperindo kan menerbitkan surat siaran pers Pak ya, pernyataan sikap gitu. Apa poin-poinnya yang disampaikan di siaran pers tersebut Pak? Yang pertama, permen ini memang yang kita harapkan, karena memang dari dulu memang permen ini kita mengharapkan ada aturan yang lewat Komdiji yang lebih jelas, karena selama ini yang terjadi adalah antar penyelenggara pos, antar perusahaan kurir ini intinya adalah pada perang harga. Ya, kuncinya lebih banyak di perang harga. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan kurir ini sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, makanya kita dorong bahwa pemerintah untuk diatur gitu. Nah, di dalam permen ini ada beberapa aturan yang memang itu ke depan akan jauh lebih bagus lagi semua perusahaan kurir, di mana perusahaan kurir dituntut untuk bisa lebih modern, intinya ya, lebih melayani kepada konsumen jauh lebih senang gitu. Contohnya adalah masalah SLA pengiriman. SLA pengiriman ini selama ini antar perusahaan kan masih masing-masing. Nah, sekarang udah diatur. Katakanlah pengiriman dari Intracity itu adalah 12 jam, antar provinsi 3 hari maksimal. Nah, itu ada seperti itu. Itu lebih jelas. Yang kedua adalah contohnya perusahaan kurir selama ini mungkin hanya punya satu kantor cabang. Nah, di sini ditetapkan semua perusahaan kurir itu wajib harus punya kurang lebih 50% provinsi. Nah, salah satunya seperti itu. Terus yang ketiga adalah masalah perusahaan kurir itu wajib mempunyai sistem yang terintegrasi sejak barang di pick up sampai dengan barang diterima oleh konsumen, termasuk punya sistem saat customer itu komplain. Jadi komplain handling itu juga harus ada. Nah, itu bagus. Yang keempat adalah perusahaan kurir harus menerapkan teknologi hijau yang ramah lingkungan. Nah, ini kan juga bagus ke depannya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya adalah bahwa Permen 8 ini menegaskan seluruh perusahaan kurir atau siapa saja yang melakukan proses sejak dari pick up, proses barang sampai pengiriman, ini harus mempunyai izin di dalam Komdiji. Selama ini yang sudah terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan kurir tidak punya izin. Mereka melakukan proses pick up, proses delivery, tapi nggak punya izin. Nah, itulah yang diatur di sini supaya benar-benar teratur. Dan yang nggak punya izin itu justru malah yang volume kiriman yang paling gede. Nah, itu yang kita tegaskan di sini supaya harus punya izin. Gitu.
terhitung hari ini kan sudah 1 bulan Pak ya. Tapi apakah perang tarif dan program ongkir yang dinilai berlebihan itu masih berlangsung Pak setelah keluar permen itu Pak? Kalau di penjelasan pos, sebenarnya perang tarif itu sebelum-sebelumnya ada, tapi sekarang ini sih di antara penjelasan pos itu tidak ada sebenarnya. Tetapi perang tarif ini adalah karena tuntutan daripada customer. Itu jadi masalahnya. Nah, customer ini kadang customer ini siapa? Marketplace Pak atau macam-macam, ada marketplace, ada korporasi dan lain-lain. Nah, ini yang masih berjalan. Nah, ini yang lagi kita konsolidasikan, terutama kalau kita bicara di marketplace itu masih ada free ongkir dan lain-lain gitu loh. Tapi sebenarnya perusahaan kurirnya sendiri, kurir yang punya izin ya, itu tidak melakukan seperti itu. Tapi kalau perusahaan kurir yang tidak punya izin, ya kita nggak tahu. Bisa saja mereka melakukan free ongkir tersebut. Nah, itu yang harus melakukan tindakan harusnya seperti itu. Tapi sebenarnya Pak, ketika perusahaan marketplace itu menerapkan promo ongkir itu, apa dampaknya terhadap perusahaan kurir Pak? Pasti yang terjadi adalah perang harga. Contohnya ada marketplace punya perusahaan kurir sendiri, anak perusahaan kurir sendiri. Mereka menerapkan namanya free ongkir. Sementara ada perusahaan yang punya izin Komdigi, itu kita bersaing dengan mereka. Otomatis si konsumen akan memilih beli barangnya adalah kepada perusahaan yang tadi free ongkir, bukan di perusahaan kurir yang punya izin tadi, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Secara otomatis volumenya nggak ada dong, volumenya akan lari ke perusahaan yang sendiri tadi, yang tidak ada izin untuk pengirimannya, harganya free ongkir, harganya diskon murah, udah pasti gitu kan. Konsumen kan selalu belanjanya mana yang paling murah, udah pasti. Dengan demikian, apakah untuk cost free ongkir ini yang menanggung siapa Pak? Perusahaan kurir atau sebenarnya kalau perusahaan kurir nggak ada menanggung free ongkir. Tetapi kalau satu perusahaan punya perusahaan kurir sendiri, ya mereka kan saling subsidi. Gitu. Ya kan, saling subsidi, udah pasti. Nggak mungkin berani menanggung free ongkir. Dari mana menanggung free ongkir? Pasti anak perusahaannya rugi, nggak ada biayanya kan. Otomatis kan ya subsidi permainan seperti itu udah pasti. Indikasinya pasti subsidi. Dari mana kalau nggak subsidi? Nah, itu yang diatur di permen ini. Dengan praktek seperti itu, apakah ada potensi monopoli mungkin Pak? Ya, secara aturan menurut kami iya. Karena apa? Ya tidak boleh, harusnya ya. Di bisnis Indonesia kan nggak boleh induk perusahaan punya anak perusahaan tetapi ini mensubsidi. Kalau mensubsidinya mungkin normal nggak apa-apa. Kalau mensubsidinya adalah nggak normal, ya itu kan potensi monopoli pasti ada. Dan permen ini mencegah monopoli itu. Sebenarnya permen ini kita tidak masuk ke ranah mereka, tetapi yang diatur sini adalah seluruh perusahaan kurir yang melakukan pengiriman mulai dari pick up, proses dan delivery, ini izinnya itu ada di permen ini. Itu intinya seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan tadi sebenarnya kan melakukan proses tadi. Tadi kan belum punya izin. Nah, harusnya berizin. Nah, itu harusnya pemerintah nanti kalau sudah ada permen seperti ini ya, melakukan tindakan-tindakan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melakukan proses, mulai dari pick up, proses kirim, itu ditindak karena nggak punya izin. Izinnya apa? Dasarnya mana gitu. Karena aturan udah ada. Nah, itulah harapan kita, pemerintah tegas kepada perusahaan-perusahaan yang belum ada izin. Kalau dia udah berizin, clear, nggak ada masalah. Tapi dikunci lagi, kalau dia menggunakan permen ini, izinnya di Komdigi, praktek-praktek yang tadi free ongkir dan lain-lain diatur. Gitu, tidak boleh sembarangan. Gitu. Karena di sini kan ada aturannya bahwa diskon itu tidak boleh di bawah harga pokok produksi. Kalaupun di bawah pokok produksi harus 3 hari selama 3 bulan. Kalau sekarang kan liar, free ongkir seterusnya. Bahkan tiap minggu mungkin. Seterusnya. Nah, itu yang nggak benar di situ. Diaturnya di situ. Salah satu implikasi lain dari program free ongkir ini kan disebutkan ada potensi mengurangi pendapatan dari para kurir motor nih Pak. Indikasi penjelasan seperti apa? Iya pasti, karena kurir ini kan sekarang dibayar berdasarkan berapa kilo yang dia kirim yang berhasil. Nah, kalau
free ongkir, lah terus dari mana dibayarnya? Oh, betul. Berarti kan subsidi lagi gitu. Kalau perusahaan mensubsidi ke karyawan, otomatis kan akan berpikir dikurangin gitu loh. Secara otomatis kan dikurangin. Itu udah hukum bisnis kan seperti itu. Gitu. Dia cuma mendapatkan harga pengiriman berapa, ke kurirnya berapa, udah pasti akan ditekan seperti itu. Nah itu yang tidak sehat secara tenaga kerja. Akhirnya seperti itu. Langkah strategis dari Asperindo Pak untuk mengawal permen ini Pak? Yang pertama memang kita dimasuk di Pokja, ya ada tim masuk Pokja. Dari Pokja tersebut itu menyisir peraturan-peraturan ini mana kira-kira yang akan menjadi permasalahan, termasuk dan supaya bisa terkonsolidasikan dengan teman-teman yang lain, ya dengan anggota yang lain. Yang kedua adalah setelah nanti Pokja sudah selesai, ditetapkan, nah kita minta kepada kementerian untuk benar-benar ini dilakukan, gitu, dijalankan 100% karena sudah dikeluarkan, dan teman-teman yang masih melanggar ditindak. Udah itu aja permintaan kita, ditindak. Gitu. Udah ada aturan kok nggak ditindak, untuk apa gitu. Dan optimis Pak akan pemerintah akan konsisten untuk permen. Iya, karena memang kita sebagai asosiasi juga akan membantu mengawasin, memberikan informasi kepada kementerian bahwa ini melanggar, ini tidak melanggar, yang mana melanggar kita memberikan informasi sama mereka yang melakukan tindakan. Seandainya pemerintah belum melakukan tindakan, ya kita akan terus-terusan, karena kebetulan kita kan sudah dekat dengan pemerintah, berapa kali kita dipanggil pemerintah, memberikan masukan-masukan. Menurut saya yakin pemerintah konsisten untuk akan menjalankan ini. Karena apa? Kalau ini dijalankan, ini industri logistik kurir ini akan tumbuh bagus lagi gitu. Nah kalau tumbuh bagus lagi kan dampaknya satu, pajak akan bagus. Bukan sekarang pajaknya jadi rendah, yaitu PNBP akan bagus juga, dampaknya banyak. Di industri kurirnya sendiri, pengusahanya juga akan bagus, kurirnya juga akan bagus. Jadi dampaknya tuh ke semua, gitu. Bukan hanya ke 1-2 perusahaan kurir. Pak, di luar isu soal Permen nomor 8 ini, apakah ada isu lain yang sedang dikawal oleh Asperindo? Belum ada sih. Isu yang sekarang masih santer itu yaitu free ongkir. Free ongkir itu yang masih terus-terusan masih ada. Gitu. Maka dengan permen yang baru ini yang akan kita kawal secara maksimal. Isu yang lain sih sebenarnya normatif ya, masih ada tapi normatif. Contohnya adalah masih mahal biaya pengiriman khususnya menggunakan udara atau menggunakan pesawat. Itu masih mahal karena kalau pengiriman lewat udara itu kan ada namanya RA, Regulate Agent. Ada biaya gudang masuk, gudang keluar, in dan out. Itulah yang membuat biaya kos logistik jadi mahal. Nah itu yang kita akan coba perjuangkan juga. Kenapa ini dari dulu juga masih ada? Apakah ini bisa dihilangkan atau dikurangkan? Gitu. Itu PR yang masih besar juga. Terlalu supaya banyak variabel cost dan hidden cost. Betul. Sementara Presiden mencanangkan kalau bisa kita bisa menekan biaya-biaya khususnya di logistik, karena di Indonesia biaya logistik termasuk tinggi. Tapi kementerian-kementerian ini memberikan izin-izin kepada lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang memberikan cas biaya-biaya kepada kita. Nah itu yang harus kita sampaikan nanti. Pak, beralih ke isu lain Pak. Ini kan sudah memasuki semester 1 2025. Melihat pasar kurir saat ini, Asperindo catatannya seberapa Pak? Sebenarnya pasar kurir itu masih optimis ya, naik. Hampir setiap tahun sebenarnya sih naik gitu loh. Yang ada, tapi kondisi sekarang memang daya beli. Daya beli masyarakat kelihatannya agak turun dikit gitu loh. Sejak awal tahun Pak? Ya, sejak awal tahun kan memang agak turun ya daya beli. Harapan saya daya beli ini bisa meningkat lagi sehingga dampaknya kalau daya beli meningkat otomatis berdampak ke perusahaan kurir terhadap volume pengiriman. Itu yang harapannya seperti itu. Dan diketahui kan selama 10 tahun terakhir ini kan yang menjadi backbone atau tulang punggung dari untuk perusahaan kurir ini kan e-commerce Pak ya. Apakah sebergantung itu Pak perusahaan kurir terhadap industri e-commerce ini untuk volume muatan ya? Ya, memang kalau kita bicara volume itu di e-commerce marketplace itu paling gede, volume paling gede, karena memang kebiasaan masyarakat kita yang sebelum pandemi, ada pandemi terus nyaman belanja, akhirnya belanja sampai sekarang masih nyaman belanja seperti itu. Jadi volume paling besar ada di situ gitu. Makanya, tetapi tidak semua perusahaan kurir yang 700 itu masuk ke
marketplace, hanya tertentu saja. Nah itu juga PR, sehingga marketplace hanya dinikmatin oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi kalau marketplace punya perusahaan sendiri. Ya itu yang yang sekarang ini analisa kita adalah volume pengiriman anak perusahaan marketplace sendiri yang melayani itu adalah 3 kali daripada seluruh perusahaan kurir yang menangani di mereka gitu. Itu kan tidak baik, gitu kan, tidak baik, itu ada kurang baik di situ itu. Nah, tetapi sebenarnya di luar marketplace juga masih tinggi, khususnya B2B sebenarnya masih cukup lumayan tinggi, karena B2B itu pertumbuhannya stabil 10% setiap tahun, itu masih stabil. Kalau e-commerce naik turun. Gitu. B2B ini konteksnya korporasi ya, Pak? Korporasi. Ada sektor lain mungkin, Pak, selain dari 2 tadi, Pak, yang menjadi? Iya, ada. Contohnya adalah kadang dengan adanya marketplace ini kan teman-teman seller atau teman toko-toko itu kan perlu namanya gudang, perlu namanya fulfillment. Nah itu juga menjadi challenge bagi anggota untuk bisa menyediakan fulfillment, karena mereka pasti bagaimana berjualannya kalau orang Makassar belanja di Jakarta pasti mahal. Tapi kalau fulfillmentnya ada di Makassar, otomatis orang Makassar belanja barang besok nyampe harganya lebih murah. Nah itulah yang kita harus tangkap bisnis seperti itu. Nah ini belum semua anggota kita mengetahui atau menangkap seperti itu. Nah tugas dari pengurusan yang sekarang, nanti kita akan memberikan edukasi seperti itu, sehingga teman-teman yang di daerah itu bisa langsung menangkap potensi-potensi seperti itu. Menyambung layanan fulfillment tadi dari pihak member dari Asperindo, apakah sudah merambah ke sana? Ya, yang khususnya gede-gede, yang besar-besar itu sudah. Jadi sudah menyediakan layanan fulfillment, baik yang ada kebanyakan ada di Jakarta, karena memang bisnis paling banyak di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, khususnya di kota-kota besar itu sudah dilakukan. Tapi khusus teman-teman yang kan memang anggota ini banyak informasi yang belum memahami, belum tahu gimana sih bisnis e-commerce, gimana sih bisnis sosial media dan lain-lain, kan belum tahu. Nah, ke depan kita akan edukasi sehingga teman-teman juga bisa menangkap kondisi seperti itu. Contohnya adalah ada teman-teman di daerah, katakanlah di Makassar, punya lahan gede. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan untuk fulfillment. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta yang punya market. Khususnya kita kerjasama saja, mereka menyediakan tempatnya, kita market dari sini. Nah itu yang kita akan coba mengkolaborasikan seperti itu. Apa tantangan, Pak, untuk penyediaan fulfillment ini, Pak? Yang jelas adalah satu tempat. Ya, investasinya, Pak? Investasinya adalah tempat, gudang, tanah, gudang, terus sistem, teknologi gitu, teknologi itu yang paling utama seperti itu. Market cukup banyak, jalannya cukup banyak. Permintaan daripada fulfillment itu cukup besar. Oke, kalau dikatakan permintaan cukup besar, saat ini yang mengutilas tentang penyediaan fulfillment siapa, Pak? Banyak. Yang besar-besar udah pasti ya. Seperti JNE pasti ada. Di Si Cepat ada, Antareja ada, SAP pun ada, Tiki juga ada, PT Pos juga ada gitu. Yang besar-besar udah pasti ada. Ini teman-teman yang masih belum tahu informasi tersebut, ya kita harus informasikan nanti supaya itu peluangnya bisa diambil. Nah, kurang lebih 20 perusahaan penyelenggara pos sudah ada sih. Yang ada fulfillment. Ya, menyambung soal tren pasar kurir tadi yang disampaikan, kan terjadi penurunan, Pak. Sampai akhir tahun ini apakah trennya sama, Pak? Saya belum bisa memprediksi ya. Tapi menurut saya sih, khusus untuk kita bicaranya yang ini ya, marketplace ya. Kalau di online marketplace kemungkinan ya, atau mungkin stabil sama dengan tahun kemarin. Tapi kalau B2B saya yakin akan naik sih, tetap stabil naik. Walaupun mungkin kenaikannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya 10%, mungkin kurang dari 10%. Karena kita melihat kan masalah daya beli ini kan urusannya dengan marketplace maupun sosial media orang belanja. Tapi kalau B2B kan urusannya kan mereka punya kantor cabang, mereka butuh barang, mereka tetap aja kan dijalankan. Gitu. Dan saat Munas itu dibahas pula, Pak, terkait ini tren pasar kurir? Enggak. Munas memang lebih banyak itu pembahasnya ya tadi, perubahan ADART, program kerja, dan pemilihan ketua umum dan pertanggungjawaban pengurus yang sebelumnya. Itu aja sih kalau Munas. Oke, terakhir mungkin Pak Budi, terkait program kerja selama 4 tahun ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh Asperindo, Pak?
Banyak, program kerjanya sangat banyak sekali, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti mereka akan berkolaborasi, baik antara bidang dengan bidang yang lain, kolaborasi. Tapi yang paling utama adalah kita harus memberikan edukasi kepada seluruh anggota bahwa menjadi anggota Asperindo ini benar-benar harus ada manfaatnya, sehingga seluruh pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan yang sekarang sudah bergabung itu benar-benar merasakan bahwa oh, saya masuk Asperindo ini ada manfaatnya, saya jadi pinter, saya jadi tahu informasi, sehingga ya mereka akan lebih aktif lagi di kepengurusan, karena selama ini yang aktif rata-rata adalah VP-nya, GM-nya, manajernya gitu. Ownernya sendiri nggak pernah aktif gitu. Nah, kita akan coba untuk ayo owner-owner kita bersama-sama kolaborasi, kita perbaikin lah industri kurir ini supaya nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Budi, sukses untuk Asperindo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas.